Untuk soal berikut ini, parabola Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 9. Pertama, di situ ditranslasi ke kanan sejauh 2 satuan searah dengan sumbu X. Nah, berarti di sini kita punya parabola, ini kita tulis aja dulu, Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 9. Yang pertama, dia ditranslasi. Di situ kan sejauh 2 satuan ke arah sumbu X atau searah dengan sumbu X, berarti kalau ditranslasi ke kanan sejauh 2 satuan ke arah sumbu X, maka dia ditranslasi di sininya 2, 0. Karena kan ke kanan berarti positif, lalu dia searah dengan sumbu X, berarti yang ini ya yang di atas, yang di bawah kan untuk Y. Kayak gitu. Lalu sekarang kita lihat lagi, dan digeser ke bawah sejauh 5 satuan searah sumbu Y. Digeser ke bawah, di sini ada kata ke bawah sejauh 5 satuan ke arah sumbu Y. Berarti yang kedua digeser sama aja kayak ditranslasi. Kalau ditranslasinya ke bawah, berarti di situ minus 5, X-nya di sini 0. Kenapa? Karena kan dia searah sumbu Y. Yang ini berarti ini kan untuk sumbu Y, lalu dia digesernya ke bawah. Kalau ke bawah berarti ke sumbu Y negatif ya. Nah, kayak gitu. Sekarang katanya di soal, jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X di X1 dan X2, nilai dari X1 ditambah X2. Berarti kita harus cari tahu dulu parabola hasil pergeseran persamaannya seperti apa. Pertama kan tadi kita punya parabola ini ya, X kuadrat min 5X plus 9 ini. Ini pertama ditranslasi sejauh 2 satuan searah dengan sumbu X ke arah kanan. Berarti X aksen di sini sama dengan X plus 2. Karena kan digeser ke kanan sejauh 2 satuan, ini 2 ya. Nah, Y aksennya ini tetap sama dengan Y ya, untuk Y aksen. Sehingga dari sini kita punya X sama dengan X aksen min 2, lalu untuk Y-nya di sini Y sama dengan Y aksen. Sehingga dari sini kita substitusi ke persamaan parabola yang kita punya, yang ini. Berarti kita punya Y-nya tetap, berarti jadi Y aksen sama dengan di sini X aksen min 2 dikuadratkan dikurangi 5 dikalikan X aksen min 2 ditambah 9. Nah, dari sini kita peroleh Y aksen sama dengan, berarti di sini X aksen kuadrat lalu dikurangi 4X aksen ditambah 4 dikurangi 5X aksen ditambah 10 ditambah 9. Sehingga persamaan dari parabola yang digeser sejauh 2 satuan searah dengan sumbu X ke kanan, ini itu adalah Y aksen sama dengan X aksen kuadrat dikurangi 9X aksen lalu ditambah dengan 23 berarti. Nah, ini ya, ini persamaannya. Nah, berarti sekarang ini kan baru ditranslasi terhadap 2, 0. Sekarang ditranslasi terhadap 0 dan min 5. 0 min 5 di situ, berarti yang ditranslasi adalah yang ini ya. Nah, yang ini persamaan yang baru. Berarti di situ kita punya X, mau pakai X aksen lagi boleh, X aksennya kan tetap ya, jadi X. Nah, untuk Y aksennya berarti Y setelah ditranslasi itu adalah Y dikurangi 5 ya. Maka dari sini kita peroleh X-nya sama dengan X aksen, lalu dari sini Y-nya sama dengan Y aksen plus 5. Sehingga dari sini, karena ini persamaan yang barunya, Y, jadi ini kalau kita tulis jadi gini aja nih, Y sama dengan X kuadrat min 9X plus 23, gitulah ya. Jadi aksennya dihilangin gak apa-apa. Ini sesudah kita translasi terhadap 2, 0. Sekarang ditranslasi terhadap 0 min 5, berarti yang tadinya kita punya Y sama dengan X kuadrat min 9X plus 23,
Nah, ini kita substitusi, X-nya sama dengan X aksen, Y-nya sama dengan Y aksen plus 5. Sehingga di sini berarti Y aksen plus 5 sama dengan ini X aksen kuadrat min 9 X aksen plus 23. Dari sini kita punya Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 9 X aksen ditambah dengan 18. Atau persamaannya kita punya jadinya Y sama dengan X kuadrat min 9X plus 18. Aksennya dihilangin gak apa-apa. Berarti pada akhirnya kita punya parabola setelah digeser persamaannya yang ini. Y sama dengan X kuadrat min 9X plus 18. Nah, sekarang di soal tadi diminta jika parabola hasil pergeseran ini memotong sumbu X, ini di titik X1 dan X2, nilai dari X1 tambah X2. Kalau dia memotong sumbu X, nih ya, memotong sumbu X, maka haruslah Y-nya sama dengan 0. Sehingga persamaan parabola yang kita punya itu menjadi X kuadrat min 9X plus 18 sama dengan 0. Kalau ini kita faktorkan, itu jadi X min 6 dikalikan X min 3 sama dengan 0. Dari sini kita punya X1-nya misalnya sama dengan 6, X2-nya sama dengan 3. Sehingga penjumlahannya X1 tambah X2 itu sama dengan 6 tambah 3, yaitu 9. Maka kita peroleh berarti X1 tambah X2 itu 9. Jawaban yang benar ada pada opsi D ya.